Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Nah, kali ini kita akan membahas materi kita, yaitu adalah manusia, individu, keluarga, masyarakat, penduduk, dan kebudayaan. Yang sepertinya banyak sekali ya yang di-cover, tapi kita akan coba bahas satu persatu ya. Kemarin kita sudah membicarakan mengenai manusia, dan berbagai macam kepribadian dan juga daya manusia yang bisa dihasilkan. Jadi kita sekarang akan membahas lebih jauh mengenai individu. Lalu kita juga membahas mengenai keluarga, masyarakat, penduduk, dan kebudayaan. Oke. Nah, individu. Nah, apa itu yang disebut dengan individu? Individu ini seperti yang kita tahu adalah bagian terkecil dari suatu kelompok masyarakat, yaitu diri kita masing-masing ya, person per person itu namanya adalah individu. Kata individu ini berasal dari bahasa Yunani yaitu individu, individu yang tidak terbagi, tidak dapat dibagi lagi. Nah, saya ambilkan satu definisi saja mengenai individu, yakni saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahwa individu adalah bermakna organisme tunggal yang hidup dan berdiri sendiri. Nah, jadi memang apa namanya, individu ini adalah satu entitas ya. Entitas itu tidak hanya manusia berarti, tapi juga bisa organisasi, atau mungkin juga sesuatu yang lain, gitu, makhluk. Ya. Jadi entitas, satu entitas yang tidak terikat oleh kelompok manapun. Itu namanya individu. Nah, nanti ya, jadi ini memang baru slide pertama, slide pertama dan sudah ada pertanyaan. Silahkan nanti eh, Bapak Ibu, Mas Mbak, saudara-saudara sekalian bisa mencari definisi lain, baik dari kamus ataupun sumber lain, barangkali dari pendapat ahli, apa itu individu. Ya, boleh dicari dua, ya, dua definisi individu. Yang perlu diingat adalah selalu mencantumkan sumber kutipan dengan lengkap ya, seperti yang saya sampaikan lalu. Baik. Nah, yang namanya individu ini akan selalu bertumbuh dan berkembang ya. Jadi tidak stagnan, tidak hanya di tempat itu saja, pasti tumbuh berkembang. Mengenai pertumbuhan individu, ini ada beberapa aliran. Nah, dalam ilmu psikologi ini ada tiga di antaranya ya. Barangkali nanti ada tipe-tipe yang lain. Nah, tapi yang jamak dipelajari adalah tiga aliran ini, yaitu adalah aliran asosiasi, aliran psikologi Gestalt, dan aliran sosiologi. Nah, dalam aliran asosiasi ini, pertumbuhan individu itu dia apa namanya, berasal dari sesuatu yang simple dan kemudian berkembang menjadi lebih kompleks. Ya, jadi contohnya adalah ketika anak baru lahir itu kita menyebutnya seperti kertas kosong ya, jadi masih putih bersih, tidak ada coretan apapun. Nah, semakin dia dewasa, semakin dia tumbuh besar, nah maka akan semakin banyak coretan-coretan, tulisan, gambaran yang mewarnai kertas putih itu tadi. Nah, itulah makna dari aliran asosiasi ya. Jadi pemahaman atau ya pemahaman tentang hidup itu dimulai dari hal-hal yang simpel, kemudian berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks dan lebih banyak. Itu adalah menurut aliran asosiasi. Nah, sedangkan menurut aliran Gestalt ini justru sebaliknya. Ya, jadi dimulai dari hal-hal yang kompleks dulu, ya, apa namanya, sesuatu yang besar, gitu ya, sesuatu yang besar ke yang kecil. Jadi ibarat kata pemahaman itu sifatnya global dulu,
global dulu, kemudian baru kemudian mengecil menjadi semakin spesifik, menjadi semakin detail. Jadi apa namanya dari pemahaman atau pelajaran hidup ya yang awalnya sifatnya besar gitu ya global, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dia akan semakin spesifik gitu ya. Jadi apa namanya dari yang eh, ibarat kata awalnya kita mengenal roda ya roda kita hanya mengenal roda itu saja. Tapi kemudian seiring dengan waktu kita juga akhirnya mengenali bagian-bagiannya. Jadi ada apa namanya rantai gitu ya, ada apa namanya ada apa jari-jarinya gitu ya, ada bannya dan lain sebagainya. Maka kemudian timbullah pemahaman bahwa oh dari bagian-bagian itu akhirnya tidak terpisahkan menjadi satu yang namanya roda seperti itu. Kemudian ada satu lagi aliran yakni aliran sosiologi. Nah, aliran sosiologi ini dia lebih kepada proses apa namanya proses sosialisasi seseorang gitu. Jadi dalam sosialisasi itu akhirnya yang namanya manusia itu juga mengimitasi, beradaptasi. Nah, dari situ kemudian dia menjadi bertumbuh. Itulah aliran sosiologi. Oke, nah kalau tadi kita membicarakan mengenai pertumbuhan, nah sekarang kita membicarakan mengenai perkembangan, ya. Oke, nah di sini juga ada tiga lagi aliran. Yang pertama adalah aliran nativisme, kedua adalah empirisme, yang ketiga adalah konvergensi. Nativisme ini artinya adalah jika keturunan atau pembawaannya baik, maka individunya itu akan baik ya. Jadi dia mementingkan faktor keturunan gitu. Jadi eh, ini yang mungkin apa namanya kalau orang Jawa bilang bibit bebet bobot gitu ya. Nah bibitnya kalau misalnya bibitnya baik maka anaknya pun juga akan baik. eh Kemudian yang kedua aliran empirisme. Nah jika lingkungannya baik maka individu itu akan baik. Jadi kalau yang tadi mengedepankan keturunannya, kalau yang kedua ini mengedepankan lingkungannya, bagaimana dia dibesarkan. Ya, seperti apa lingkungan dia dibesarkan gitu. Kalau misalnya keturunannya baik, tapi kemudian dia dibesarkan di lingkungan yang tidak baik, nah maka menurut aliran empirisme ini ya jadinya ya tidak baik. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah aliran konvergensi. Nah, konvergensi ini menggabungkan antara nativisme dan empirisme. Jadi pembawaan iya, lingkungan juga iya, gitu. Jadi kalau bedanya adalah dalam empirisme ya aliran yang kedua ini dia lebih mementingkan lingkungannya gitu, lebih mementingkan lingkungannya. Tidak masalah dia mau berasal dari keturunan yang seperti apa, yang penting adalah dia dibesarkan di lingkungan yang seperti apa. Ya, jadi itu tadi tiga aliran dalam perkembangan individu. Oke. Nah, kalau tadi kita menyaksikan atau mempelajari aliran-aliran ya, dalam pertumbuhan dan perkembangan individu, sekarang eh, menurut masa-masanya. Nah, jadi ada apa namanya, empat masa ya, ada masa vital, masa estetik, masa intelektual, dan juga masa remaja atau masa sosial. Masa vital ini disebut dengan golden age biasanya ya, baru lahir sampai dengan 2 tahun. Di masa ini bayi itu dia banyak menggunakan mulut sebagai alat eksplorasi dan belajar. Nah, makanya bayi-bayi itu suka apa-apa dimasukin mulut gitu ya.
Walaupun ini bukan makanan juga dimasukin mulut. Nah, karena mulut itu digunakan sebagai alat eksplorasi dan belajar. Tapi dia juga mulai bereksplorasi dengan berjalan atau apa namanya, eh, ya belajar berjalan gitu ya, eksplorasi ruang. Nah, menginjak usia 2 sampai dengan 7 tahun, dia memasuki masa estetik. Dia sudah mulai menggunakan panca indera untuk mengeksplorasi sekitar. Nah, dan juga dia sudah mulai merasakan keakuan. Ya, jadi dia sudah mulai punya kehendak, dia punya pendapat sendiri, dia cenderung menentang, gitu ya. Walaupun katakanlah mungkin maksudnya sama, tapi kalau kata-katanya berbeda juga kita harus apa ya cenderung untuk dia ingin diakui pendapat. Kemudian masuk ke usia 7 sampai dengan 13 sampai 17 tahun, ini adalah masa intelektual. Nah, di masa ini sosialisasinya akan lebih intens ya. Jadi dia sudah pra remaja dan dia suka yang praktis-praktis ya. Jadi tidak suka yang ribet-ribet tuh. Dan dia juga menginginkan adanya sosok senior yang objektif dan adil. Nah, jadi tidak mentang-mentang senior kemudian semena-mena. Jadi entah itu kakak atau orang tua ataupun sosok lain di sekolah gitu ya yang lebih senior atau di lingkungan pergaulannya yang senior diharapkan juga objektif dan adil. Kemudian memasuki masa remaja atau sosial, nah, ini sudah sampai dengan usia 20 sampai 21 tahun sudah mulai muncul sifat-sifat negatif ya. Bukan berarti kemudian kalau menginjak usia ini kemudian semuanya negatif tidak ya, tapi sifat negatif itu sudah mulai apa? Lebih terlihat, lebih terlihat. Nah, dari pra remaja, kemudian ketika sudah menginjak remaja itu sifat kritisnya lebih muncul lagi. Ya. Nilai hidupnya juga idealis. Nah, kemudian juga ada sifat angst atau sikap angst. Ya, angst ini maksudnya adalah apa seperti gundah gitu ya, gundah galau itu. Eh, jadi mulai muncul-muncul sikap yang apa namanya antara idealisme, kritisisme itu kemudian apa namanya menimbulkan kegalauan-kegalauan. Di fase remaja akhir, nah idealisnya ini menjadi realis dan itu akhirnya membuat dia menguji nilai hidup yang dipegang. Baik, kalau tadi kita sudah membicarakan mengenai individu dengan pertumbuhan dan perkembangannya, nah sekarang kita menginjak ke keluarga. Nah, eh, saya ingin ada diskusi, ini ada diskusi, jadi silakan didiskusikan. Apa itu keluarga menurut kelompok kalian? Ya, apa itu keluarga menurut kelompok kalian? Ya, jadi silakan dirumuskan apa itu definisi keluarga. Dan juga apa saja jenis keluarga berdasarkan jumlah pasangan dan apa saja sebab pecahnya suatu keluarga. Oke, nanti silahkan didiskusikan. Yang pertama adalah definisi keluarga menurut kelompok, ya, menurut kelompok kalian. Silahkan dirumuskan sendiri. Kemudian jenis keluarga berdasarkan jumlah pasangan. Dan yang ketiga adalah apa sebab pecahnya suatu keluarga. Oke, nah di sini ada keluarga berdasarkan ukuran. Ada keluarga inti dan ada keluarga besar. Keluarga inti tentu ya ayah, ibu, anak. Itu saja. Sedangkan keluarga besar adalah perluasan dari keluarga inti. Ya, keluarga inti, namanya keluarga besar ini tidak hanya apa namanya, yang satu eyang atau satu apa bani gitu tidak ya, tapi juga bisa berdasarkan asal etnis, garis keturunan juga itu sudah pasti. Kemudian ideologi, ya, keluarga berdasarkan agama atau kepercayaan, berdasarkan tradisi ataupun solidaritas. Jadi namanya keluarga besar ini macam-macam. Bisa aja seperti misalnya, nah
perkumpulan mahasiswa luar Jawa, misalnya dari Pulau Kalimantan yang ada di Malang. Nah, ini dia membentuk suatu kelompok keluarga besar. Nah, itu apa namanya adalah salah satu contoh yang berdasarkan asal etnis. Oke. Nah, kemudian kalau dilihat dari garis keturunannya, ini ada keluarga patrilineal ya yang lebih mengutamakan garis keturunan dari pihak ayah, ya, patrilineal. Kemudian ada pula yang namanya matrilineal. Nah, di sini yang diutamakan atau yang dapat privilege lebih itu adalah keluarga dari pihak ibu. Ya, ini banyak seperti contohnya kalau tidak salah di Sulawesi ya. Nah, ini yang eh, dari pihak ibu itu akan lebih apa namanya dominan. Ada juga yang bilineal. Jadi dua-duanya tidak ada yang tidak ada yang lebih diprioritaskan. Sorry, tidak ada yang lebih superior. Ya, jadi sama-sama. Nah, kemudian eh, saya ingin Mas, Mbak, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian mengidentifikasi apa kelebihan dan kekurangan masing-masing tipe keluarga ini ya. Matrilineal apa, dan bilineal apa. Oke, nah eh ini adalah fungsi keluarga ya, fungsi keluarga ada untuk memenuhi kebutuhan biologis, tapi juga untuk meneruskan generasi ya. Jadi supaya kalau bahasa Jawanya tidak kepaten obor, gitu ya. Jadi tidak punah. Jadi terus ada regenerasi. Selain itu juga supaya bisa melindungi. Yang namanya keluarga itu pasti saling melindungi dan saling memelihara, merawat, dan juga memenuhi kebutuhan ekonomi pastinya. Perintah agama, nah ini jika memang keluarga itu ada di lingkungan yang menjunjung nilai agama ya. Kemudian juga merupakan sumber budaya dan sistem nilai sosial budaya serta nilai pendidikan dan norma hidup. Maksudnya apa? Bahwa keluarga itu adalah apa media pendidikan atau institusi pendidikan yang pertama gitu ya. Jadi sebelum kita menyekolahkan anak-anak ke TK atau PAUD mungkin playgroup dan lain sebagainya, terlebih dulu apa yang diajarkan di keluarga itulah yang menjadi eh, nilai-nilai yang pertama kali dipegang oleh anak dan juga otomatis anggota keluarga yang lainnya. Itu. Oke. Em, nah, kalau tadi kita membicarakan mengenai nilai-nilai dalam keluarga, ya secara mental, secara apa, sosiologis juga. Nah, kemudian jika kita bicarakan mengenai keluarga yang sejahtera dan sehat tentunya. Nah, eh, apa yang disebut dengan keluarga yang sehat dan sejahtera? Yang pertama adalah sehat badan dan sehat jiwa. Ya, jadi tidak hanya fisik tapi juga rohani. Kemudian berinteraksinya itu sesuai etika dan hukum. Nah, jadi supaya sehat badan sehat jiwa bagaimana? Tentunya makanan yang bergizi itu adalah salah satu hal yang bisa mempengaruhi itu ya. Badannya dulu minimal, badannya sehat dan kemudian diharapkan juga jiwanya sehat ya. Kemudian juga hidup di lingkungan yang bersih seperti itu. Baik. Nah, kalau tadi kita sudah membahas sedikit mengenai keluarga, nah beralih dari keluarga ke kelompok masyarakat lebih besar yaitu masyarakat. Nah, ya, masyarakat ini saya sengaja tidak menampilkan mengenai definisi-definisi ya, karena kita langsung saja untuk apa namanya, lebih ke aplikasinya. Apa saja sih sebetulnya sikap-sikap kemasyarakatan itu? Ya? Namanya sikap kemasyarakatan itu
lahir karena ada faktor-faktor seperti ini ya. Jadi ada kecenderungan sosial, ada harga diri, kecenderungan untuk patuh, dan kecenderungan untuk mandiri. Jadi maksud apa ini? Kecenderungan sosial itu bahwa manusia itu diciptakan cenderungnya untuk saling membutuhkan seperti itu ya. Jadi tidak bisa hidup tanpa orang lain. Se, se apa namanya? Penyendiri-penyendirinya kita itu kita masih butuh orang lain ya. Namanya manusia itu tidak bisa totally menutup diri. Pasti suatu saat kita akan butuh orang lain. Kemudian juga harga diri. Nah, yang namanya harga diri ini berkaitan juga dengan sikap kemasyarakatan akhirnya. Bahwa apa namanya self esteem kita itu juga akhirnya eh, membuat kita akhirnya ingin berinteraksi dengan orang lain. Dan juga ada rasa, selain rasa ingin juga rasa butuh. Berinteraksi dengan orang lain. Kemudian kecenderungan untuk patuh, kecenderungan untuk mandiri. Kenapa ini berkaitan dengan lahirnya sikap kemasyarakatan? Nah, kecenderungan kita untuk patuh ini berkaitan dengan adanya norma-norma yang ada di sekitar kita. Ya, jadi ketika kita apa nih, ketika kita berada di suatu lingkungan dengan norma-norma tertentu, dengan nilai tertentu, eh, jika kita merasa oh ya ini nilai ini cocok dengan saya gitu ya, ini suatu hal yang cocok dengan saya gitu, maka kita akan patuh pada norma tersebut atau nilai tersebut. Nah, di samping itu juga ada kecenderungan untuk mandiri. Jadi kecenderungan kita untuk mandiri itu sebetulnya juga akhirnya melahirkan sikap kemasyarakatan. Kok bisa? Mandiri kan bukannya apa namanya apa-apa sendiri gitu ya. Nah, sebetulnya tidak. Jadi semandiri-mandirinya kita itu pada akhirnya juga akan berkaitan dengan orang lain. Contoh, kemandirian kita itu akhirnya juga akan berdampak pada orang lain. Ketika kita mandiri, kita cenderungnya akan eh, apa namanya, akhirnya membantu orang di sekitar kita, gitu. Ketika kita tidak mandiri, kita akan menjadi beban, gitu kan? Kita akan menjadi beban. Nah, ketika kita mandiri, akhirnya kita juga apa namanya membawa dampak bagi orang lain di sekitar kita, baik itu kita sadari ataupun tidak. Kemudian juga ada hasrat ya, hasrat untuk atau keinginan untuk tolong menolong, untuk berjuang, untuk memberitahu gitu dan juga ada sifat mudah menerima. Penjelasannya seperti apa ya? Tolong menolong itu sudah pasti ya. Ketika kita ingin menolong orang lain, itu tentu kita sudah melahirkan sikap kemasyarakatan. Hasrat berjuang. Hasrat berjuang itu yang namanya berjuang itu tentu tidak bisa sendiri ya. Ketika kita ingin memperjuangkan suatu keinginan, kita cenderungnya akan menggandeng orang lain gitu ya. Kita akan collab, kita akan berpartner dengan orang lain. Itulah yang melahirkan sikap atau sikap kemasyarakatan. Hasrat memberitahu maksudnya adalah kalau kita apa namanya? Kalau kita ada di posisi ketika kita lebih tahu atau lebih berpengalaman atau punya apa namanya? Ada sesuatu yang bisa dibagikan, ya, ada sesuatu yang bisa di-share. Nah, kita akan ingin memberi informasi tersebut supaya orang lain bisa belajar, supaya bisa apa namanya kalau misalnya kita melakukan kesalahan, supaya orang lain bisa belajar dari kesalahan kita gitu contohnya. Atau kalau misalnya kita ada lesson learn, ada hal yang bisa dipelajari dari kita, nah orang lain juga bisa meniru gitu. Jadi supaya tidak perlu mengalami kegagalan atau tidak perlu menghadapi kesalahan seperti kita. Nah, kemudian di sisi lain, di pihak penerimanya, sifat mudah menerima. Jadi,
ketika yang satu memberitahu, maka ada pula pihak yang bersedia untuk menerima gitu ya. Jadi di lain pihak ada juga pihak yang di lain pihak ada yang membutuhkan juga informasi tersebut, membutuhkan bantuan, membutuhkan dukungan, membutuhkan support gitu. Jadi akhirnya lahirlah sikap kemasyarakatan. Ya, jadi yang saling berinteraksi. Eh Kalau ditilik dari jenisnya, ya, jadi ada masyarakat sederhana atau masyarakat tradisional, dan ada masyarakat modern atau maju. eh Apa namanya? Di sini saya ingin menekankan bahwa tidak ada yang lebih superior daripada yang lain. Jadi yang namanya masyarakat sederhana atau tradisional itu bukan berarti dia inferior, gitu ya. Bukan berarti dia lebih di bawahnya masyarakat modern atau maju. Dalam artian apa? eh, ada hal-hal yang menjadi plusnya masyarakat tradisional, ada pula hal-hal yang menjadi plusnya masyarakat modern atau maju. Jadi, tidak selalu yang maju itu jelek, tidak selalu yang tradisional itu jelek. Di sini bisa dilihat tradisional sangat tergantung dalam teknologi yang sederhana. Bagian kerja biasanya berdasarkan jenis kelamin. Ya, jadi kalau untuk yang di dalam rumah, pekerjaan domestik itu adalah perempuan. Kemudian yang di luar, yang di ladang, yang di hutan, yang di apa, yang ke laut itu adalah yang laki-laki. Biasanya seperti itu. Em, Kemudian modal yang menonjol adalah tanah. Nah, ya jadi eh, yang paling kaya itu adalah yang tanahnya paling luas. Seperti itu ya. Ini akhirnya melahirkan feodalisme dan autokrasi. Sedangkan untuk yang masyarakat modern atau maju itu lebih banyak menggunakan teknologi dan kelompok-kelompok sosialnya pun jadi terbagi lebih banyak. Gitu. Jadi karena interaksinya juga lebih kompleks ya, tidak hanya terbatas pada ya, tidak hanya terbatas pada ladang atau laut atau yang ya, pekerjaannya itu tadi, tapi juga ada kelompok-kelompok sosial, kelompok arisan gitu ya, kelompok arisan atau kelompok apa kelompok kerjasama gitu ya, kelompok antar dosen, kelompok antar karyawan, kelompok ini itu dan lain sebagainya. Nah, bahkan satu orang itu bisa menjadi anggota dari beberapa kelompok sosial. Ya. Kelompok di sini maksudnya bukan organisasi ya, tapi circle. Nah, circle-circle-nya itu banyak. Kemudian dibedakan jadi masyarakat industri dan non-industri. Nah, maksudnya apakah yang industri itu yang di lingkungan pabrik? Bukan. Tapi maksudnya adalah yang non-industri ya sifatnya lebih kekeluargaan. Ya, jadi masih 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 kental sifat kekeluargaannya. Gitu. Itu adalah yang non-industri primer. Kemudian ada lagi non-industri yang sekunder. Dia lebih formal daripada yang primer itu. Nah, kemudian kalau untuk yang industri bagaimana? Nah, pembagian kerjanya lebih kompleks. Ini biasanya dia di lingkungan kerja, ya. Kemudian juga saling tergantung gitu. Makanya di lingkungan kerja juga kita diharapkan bisa saling menyokong satu sama lain. Karena apa? Karena ya memang kita ada satu tujuan yang sifatnya profesional di situ. Oke, nah eh tadi selain ada masyarakat tradisional dan masyarakat modern, ada lagi pembagian masyarakat jenisnya yakni paguyuban atau Gemeinschaft dan Patembayan atau Gesellschaft. Ini diambil dari bahasa Jerman ya, Gemeinschaft dan Gesellschaft. Eh Mohon bantuan ya nanti untuk mencari informasi mengenai kedua jenis masyarakat ini ya. Oke, baik. Nah, kalau tadi kita sudah bicarakan masyarakat, nah, maka
ketika kita sudah menginjak atau beranjak di lingkungan atau skop yang lebih luas, ya, maka kita ada yang namanya penduduk, ya, penduduk di suatu daerah atau di negara. Nah, yang namanya penduduk ini, dia penyebarannya itu bisa melalui beberapa faktor, ya, atau melalui beberapa saluran. Yang pertama adalah imigrasi, yang kedua adalah emigrasi, yang ketiga adalah urbanisasi, yang keempat adalah transmigrasi. Nah, ini mengulang kembali ya pelajaran ketika sekolah dulu ya. Imigrasi itu adalah perpindahan penduduk, ya, dari luar negeri ke dalam negeri. Ya. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi eh, point of view-nya adalah dari satu negara. Contoh, dari negara Indonesia, ketika ada WNA, ya, WNA yang masuk ke Indonesia, dia adalah imigrasi. Tapi ketika ada WNI yang keluar negeri, maka dia adalah emigrasi. Selain itu ada pula urbanisasi dan transmigrasi. Urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari yang eh, kurang padat penduduknya ke yang lebih padat. Contohnya dari desa ke kota, walaupun desa sekarang juga sudah padat, ya. Ada pula transmigrasi, ya, dari yang lebih padat penduduknya ke yang kurang padat, ya, dari kota ke desa. Nah, apa yang menjadi faktor perpindahan penduduk itu tadi, ya? Jadi ada yang ke luar negeri, ada yang ke daerah lain, gitu ya. Ada dua faktor, ya, faktor yang mendorong dan ada faktor yang menarik. Jadi ada dorong, ada tarik. Faktor pendorongnya antara lain adalah adat istiadat, ada ekonomi dan politik. Maksudnya apa? Adat istiadat ini kadang ada daerah-daerah yang memang adat istiadatnya ini mendukung atau mendorong orang untuk dia getol gitu ya, getol mencari rezeki, getol mencari pengalaman untuk merantau gitu ya, merantau ke daerah lain. Oke, jadi dia didorong untuk tidak stay di satu tempat gitu. Em, Kemudian juga ekonomi. Nah, faktor ekonomi ya bisa sempat singgung tadi ya. Gitu. Jadi karena ada kebutuhan ekonomi, maka akhirnya dia berpindah tempat. Atau juga politik. Nah, politik ini barangkali dia lebih berat ya. Mungkin ada apa namanya, perbedaan pandangan politik atau mungkin juga ada hal-hal yang sifatnya politis yang akhirnya mengharuskan orang itu memang benar-benar pindah gitu. Jadi sudah tidak bisa lagi dia tinggal di area tersebut. Oke, nah kemudian kalau untuk yang faktor penariknya apa? Nah, ini contohnya adalah Jepang atau juga apa namanya, eh, di negara mana ya kemarin itu yang dia benar-benar mempromosi supaya orang lain masuk ke negaranya. Jadi eh, Jepang misalnya dia ada promosi-promosi untuk menarik minat eh, mahasiswa kita, ya. Ya, jadi banyak akhirnya orang-orang yang mengambil beasiswa ke Jepang gitu. Atau juga Amerika Serikat nih. Nah, ya Amerika Serikat itu ada green card namanya, kartu hijau. Kartu hijau itu adalah em, kayak bukti kewarganegaraan, nah, bahwa dia sudah resmi menjadi siswa, warga negara Amerika Serikat. Nah, green card ini yang populer sekali ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ingin mencari peruntungan, nah pasti ya dicari green card. Nah, masih berkaitan dengan kalau tadi kita membicarakan penduduk, ya. Nah, yang namanya penduduk itu ketika dia sudah mendiami suatu tempat, maka dia akan menghasilkan suatu
budaya dan kebudayaan. Nah, eh saya tidak akan banyak bicara mengenai definisi sekali lagi ya. Nah, maka nanti silakan dicari apa itu budaya, apa itu kebudayaan. Nah, dua hal ini berbeda ya. Budaya dan kebudayaan itu adalah dua hal yang berbeda. Silakan nanti dicari tahu dan juga apa saja wujud kebudayaan ya. Jadi bukan wujud budaya tapi wujud kebudayaan. Nah, kebudayaan sendiri terdiri dari beberapa unsur ya, di antaranya adalah sistem religi dan upacara keagamaan, kemudian sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata pencarian, sistem teknologi, bahasa, dan kesenian. Ya, jadi yang namanya kebudayaan itu tidak melulu tentang tarian, tidak melulu tentang apa namanya topeng misalnya batik. Nah itu hanya satu saja unsur yaitu kesenian. Tapi juga termasuk dengan teknologi misalnya. Teknologi juga termasuk kebudayaan. Ya. Begitu juga yang sistem pengetahuannya seperti apa. Ya, jadi apakah dia em, bisa dilihat dari misalnya ketika kita mempelajari apa prasasti-prasasti gitu ya. Ketika kita melihat prasastinya negara Cina dahulu, nah itu kita bisa mendapati bahwa oh, ternyata sistem pendidikan mereka dulu itu sudah maju sebetulnya, bagus sekali. Itu kemudian juga teknologi yang dikembangkan juga unik dan banyak yang akhirnya dimanfaatkan sampai sekarang. Itu dari salah satu negara. Belum dari suku Aztec misalnya, ya, dari Indian, bukan India tapi Indian. Jadi hal-hal seperti itu adalah termasuk unsur kebudayaan. Jadi teknologi yang dibangun itu biasanya ada kaitannya dengan aspek-aspek yang lain. Biasanya teknologi yang digunakan untuk upacara keagamaan atau teknologi untuk mata pencarian mereka, gitu ya. Jadi ketika mereka eh, berburu, nah alat apa yang digunakan, teknologinya seperti apa. Nah, itu yang dimaksud dengan unsur kebudayaan. Bahasa juga ya, bahasa yang digunakan sistemnya apakah sederhana atau lebih kompleks. Itu juga termasuk dari unsur kebudayaan. Nah, kalau begitu yang namanya kebudayaan itu seperti apa saja sifat-sifatnya. Nah, yang pertama tentunya beraneka ragam. Ya, tidak mungkin sama, tidak mungkin seragam satu daerah dengan daerah yang lain. Kemudian didapat dan diteruskan dengan pelajaran. Maksudnya apa? Eh, ya itu tadi ya. Jadi ketika kita regenerasi ke anak cucu, eh, itu otomatis apa yang kita lakukan sehari-hari itu akan kita ajarkan dan akan diteruskan ke mereka. Kemudian dijabarkan dalam komponen biologi, psikologi, dan sosiologi. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah hmm, bahwa kebudayaan itu eh, akhirnya dia juga apa namanya berkaitan dengan aspek-aspek biologis, psikologis, dan sosiologis manusia. Jadi yang namanya kebudayaan itu ya diciptakan dari manusia, oleh manusia untuk manusia. Ya, jadi dia berkaitan dengan komponen biologis, psikologis, dan sosiologis. Kemudian dia memiliki struktur atau unsur pendukung, memiliki nilai yang berbeda-beda, sifatnya statis dan dinamis. Maksudnya kenapa? Kenapa kok statis dan dinamis dalam satu kalimat ya? Ada ada satu apa namanya? Ada kalanya ada sifat kebudayaan itu yang statis, tapi ada juga yang dinamis gitu ya. Jadi tidak melulu semuanya dinamis, tapi ada juga yang statis gitu ya. Itu namanya kebudayaan. Beraneka ragam itu tadi. Kemudian terbagi dalam aspek rohani dan kebendaan, darat dan maritim, dan juga aspek suku bangsa. Ini terkait dengan suku bangsa mana yang memiliki kebudayaan tersebut. Baik, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk materi kali ini. Oke.
Silahkan dicermati, dipahami, dipelajari. Jika ada pertanyaan, silahkan chat saya, hubungi saya, kontak saya. Jangan lupa untuk berdiskusi dan juga melengkapi apa informasi yang tadi belum saya sampaikan ya, yang sudah saya tanyakan tadi di. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, tetap sehat.